Kita sudah mengetahui bahwa semua elf atau mer di Tamriel memiliki nenek moyang yang sama, yaitu ras elf bernama Altmer. Mereka ini masih dipenuhi misteri, karena memang kita tidak pernah melihat atau berinteraksi dengan mereka di game-game Elder Scrolls. Informasi yang kita ketahui tentang Altmer berasal dari buku-buku dan cerita dari orang-orang di Tamriel. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri lebih dalam tentang Altmer, bagaimana mereka bisa sampai di Tamriel dan bagaimana nasib mereka sekarang. Sebelum kita mengenal Altmer lebih lanjut, mari kita bahas dulu benua asal mereka, yaitu benua Altmeris. Sama seperti para Altmer, kita tidak tahu banyak tentang benua Altmeris ini. Diperkirakan bahwa benua ini terletak di sebelah barat atau barat daya dari Tamriel. Benua Altmeris juga disebut sebagai The Isle of Altmeris, The Island of the Start, Lost Altmeris, Old Altmeris, dan Old Elnofey. Ia disebut sebagai pulau yang menjadi awal karena para Altmer menempati benua ini sebelum bermigrasi ke Tamriel. Menurut cerita, benua ini sekarang sudah hilang. Kita tidak tahu penyebabnya apa dan hilangnya bagaimana. Entah hilang karena tenggelam atau hilang karena pengaruh sihir. Kita sudah menjelaskan bahwa saat penciptaan Nirn, salah satu makhluk yang pertama kali menempati Nirn adalah Elnofey, yaitu para Aedra yang ikut dalam proses penciptaan Mundus hingga selesai dan tidak bisa kembali ke Aetherius. Saat penciptaan Nirn selesai, sebuah pecahan dari Aetherius jatuh ke Nirn dan menjadi tempat tinggal bagi sebuah kelompok Elnofey. Mereka membangun pembatas antara tempat mereka dengan kekacauan yang ada di Nirn. Mereka yang tinggal di pecahan Aetherius ini kemudian dikenal dengan nama Old Elnofey dan tempat mereka menetap dinamakan Altmeris. Sementara itu, Elnofey yang tidak turun ke Nirn bersama Old Elnofey tersebar ke seluruh penjuru Nirn. Mereka menjelajahi Nirn untuk mencari satu sama lain. Mereka kemudian dikenal dengan nama Wandering Elnofey. Sampai pada suatu saat, Wandering Elnofey ini menemukan benua Altmeris. Old Elnofey yang tinggal di sana menolak para Wandering Elnofey dan menganggap mereka rendahan. Terjadilah peperangan antara Old Elnofey dengan Wandering Elnofey. Jika kita kaitkan dengan peperangan antara Akatos serta Auriel dengan Lurkan, kita bisa melihat bahwa para Old Elnofey ini berada di pihak Auriel, sementara para Wandering Elnofey ada di pihak Lurkan. Setelah peperangan ini berakhir, Nirn terpecah menjadi berbagai benua yang kita ketahui sekarang. Old Elnofey ini yang nantinya menjadi para Altmer yang menetap di benua Altmeris, sementara para Wandering Elnofey menjadi berbagai ras manusia yang menempati wilayah Yoguda, Atmora, dan Akavir. Kita masih belum tahu pasti bagaimana bentuk dari benua Altmeris ini. Kita tahu bahwa benua ini terletak di Samudra Eltherik, ke arah barat dari Tamriel. Beberapa catatan kuno Altmer menjelaskan benua Altmeris sebagai tempat yang dipenuhi oleh metropolis dengan bangunan-bangunan tinggi. Ada yang bilang bahwa benua Altmeris tidak memiliki pohon, hewan, maupun lingkungan alam karena sudah dipenuhi oleh bangunan perkotaan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ada pohon-pohon bersinar di sana. Entah pohon yang dimaksud ini pohon sihir atau bagaimana, kita tidak tahu. Di game The Elder Scrolls Online, kita mendapatkan gambaran bagaimana bentuk dari benua Altmeris ini pada sebuah lukisan atau ornamen. Kita dapat melihat bangunan-bangunan megah yang disinari cahaya emas. Altmer memiliki arti The First Folk atau Elder Folk karena mereka adalah nenek moyang dari semua elf atau mer yang ada di Tamriel. Mereka diceritakan sebagai ras pertama yang memiliki budaya dan teknologi yang maju. Mereka berasal dari benua Altmeris. Meskipun begitu, ada yang mengatakan bahwa benua Altmeris hanyalah mitos dan merupakan bayang-bayang mental dari nenek moyang para Altmer yang merasakan kekacauan di masa Dawn Era ketika Nirn baru diciptakan. Teori ini juga mempercayai bahwa Altmer sejak masa Dawn Era ketika masih menjadi Old Elnofey sudah menempati wilayah Kepulauan Somerset saat Nirn masih memiliki satu pulau besar sebelum terbagi menjadi beberapa benua seperti Tamriel, Yoguda, Akavir, dan Atmora. Kita hampir tidak pernah melihat Altmer asli di game-game Elder Scrolls. Dikatakan bahwa wujud para Altmer ini sangat mirip dengan wujud para Altmer atau High Elf yang kita temui di Tamriel dengan wajah sedikit panjang, kulit berwarna kuning, postur tubuh tinggi, dan mata berwarna emas. Mereka berbicara dengan bahasa Altmeris yang sekarang dikenal sebagai Old Altmeris oleh para High Elf. Para High Elf atau Altmer sangat mengagungkan nenek moyang Altmer mereka. Kebudayaan para High Elf juga dipercaya masih sangat mirip dengan kebudayaan kuno para Altmer. Contohnya adalah menara-menara tinggi yang digunakan untuk menyemayamkan orang yang sudah meninggal. Pada waktu-waktu tertentu di masa Meretic Era, para Altmer yang tinggal di Kepulauan Somerset pergi meninggalkan pulau tersebut dengan berbagai alasan. Mereka menempati berbagai wilayah di Tamriel. Altmer yang pergi bermigrasi ke wilayah Valenwood berevolusi menjadi Bosmer atau Wood Elf. Mereka adalah kelompok Altmer pertama yang meninggalkan Kepulauan Somerset.
Altmer mengikuti ajaran Veloth untuk menyembah Mevana. Boythia dan Azura dikenal sebagai Khmer dan pergi bermigrasi ke wilayah Resdayn yang sekarang kita kenal dengan Morrowind. Para Khmer ini kemudian berubah menjadi Dunmer atau Dark Elf yang kita kenal sekarang. Altmer yang bermigrasi ke wilayah Cyrodiil dikenal dengan nama Ayleid atau Wild Elf. Mereka menguasai White Gold Tower di Cyrodiil dan banyak dari mereka yang menyembah Daedra. Altmer yang bermigrasi ke wilayah Skyrim berevolusi menjadi Snow Elf yang sekarang sudah berevolusi menjadi makhluk yang kita kenal sebagai Falmer setelah mereka diracuni oleh para Dwemer. Ada seorang bangsawan Altmer bernama Orcnum yang melakukan pemberontakan atas pemerintahan di Altmeris. Ia dan pengikutnya diusir dari Altmeris dan pindah ke sebuah pulau bernama Piandonia yang terletak di wilayah selatan dari Tamriel. Orcnum dan para pengikutnya kemudian berevolusi menjadi Maormer atau Sea Elf. Kelompok Altmer yang menyembah Trinimac ikut berubah menjadi buruk rupa setelah Trinimac dikalahkan oleh Boythia. Mereka kemudian diusir dari Kepulauan Somerset dan bermigrasi ke High Rock. Mereka kemudian dikenal sebagai Orsimer atau Orc. Selain Orsimer, ada kelompok Altmer yang bermigrasi ke wilayah High Rock, lebih tepatnya di Pulau Balfiera. Mereka adalah Altmer dari klan Direni, yang kemudian dikenal sebagai Direni Elf atau House Direni. Pada kasus Dwemer, kita belum tahu apakah mereka memang keturunan dari Altmer atau bukan. Apabila iya, kemungkinan mereka berasal dari kelompok Altmer Atheist yang diusir dari Kepulauan Somerset dan memutuskan untuk tinggal di bawah tanah. Altmer yang tetap tinggal di Kepulauan Somerset sampai sekarang berevolusi menjadi High Elf atau Altmer. Agak sulit ya membedakan antara Altmer dan Altmer. Karena kebudayaan para High Elf merupakan turunan dari kebudayaan Altmer, kita bisa berasumsi bahwa dewa-dewa utama yang mereka sembah merupakan dewa-dewa yang sama dengan para Altmer. 8 dewa utama ini adalah para Aedra yang memiliki kekuatan besar di antara para Aedra lainnya, meskipun beberapa dari mereka sudah menjadi Elnove. Mereka ini adalah, pertama ada Auriel. Auriel dikenal sebagai King of the Altmer karena ia bertindak sebagai pemimpin dari semua Aedra termasuk Old Elnove. Di kebudayaan lain, ia disamakan dengan Akatosh, the Dragon God of Time. Kemudian ada Magnus. Magnus dikenal sebagai the Sun God, Sorcerer King, dan God of Magic. Ia diagungkan karena ia dipercaya sebagai sumber dari sihir yang digunakan oleh para Altmer. Magnus juga memiliki pengikut yang dinamakan Magnage. Mereka adalah Aedra yang berhasil kembali ke Aetherius sebelum proses penciptaan Mundus selesai. Di episode tentang Meridia, kita sempat membahas 4 Magnage yang diketahui, yaitu Meritunda, Nemoli, Cerulean, dan Una. Tetapi, kita mendapatkan update expansion di game The Elder Scrolls Online yang mengungkapkan anggota lain dari Non-Coruscation, yaitu Yana Lor, Londavera, Shezarana, Unalase, Valiasha, dan Prime Archon. Kemudian ada Trinimac. Trinimac adalah kesatria kebanggaan Auriel. Dalam mitologi Altmer, Trinimac adalah Aedra yang berhasil menjatuhkan Lorkhan dan mencabut jantungnya. Trinimac adalah jenderal yang memimpin tentara Auriel saat melawan Lorkhan. Kita sudah tahu bagaimana nasib Trinimac sekarang. Ia sudah menjadi Malakath dan pengikutnya berubah menjadi Orsimer. Kemudian ada Yevre. Yevre atau Jeffre memiliki julukan The Singer, The Storyteller, dan The God of Song and Forest. Ia adalah Aedra yang pertama kali berubah menjadi Elnove dan berjalan di Nirn. Ia menjadi dewa alam yang bertanggung jawab atas keberlangsungan alam dan hukumnya. Kemudian ada Xerxes. Xerxes dikenal juga dengan nama The Ageless One dan The One Who Watches. Ia adalah dewa rahasia dan pengetahuan tersembunyi. Sphirnya mirip dengan Hermaeus Mora. Memang Hermaeus Mora pernah mengakui bahwa Xerxes pernah menjadi bawahannya, dan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki Xerxes didapatkan dari Hermamura. Dalam cerita Altmer, Xerxes adalah dewa yang menjadi bawahan dari Auriel. Ia mencatat semua sejarah dan pencapaian para Altmer sejak awal mereka diciptakan. Kemudian ada Mara. Sama seperti di berbagai kebudayaan yang ada di Norn, Mara dikenal sebagai dewa cinta dan kasih sayang. Pernikahan dilakukan melalui berkah dan restu dari Mara. Para Altmer juga percaya bahwa Mara melambangkan kecantikan, mirip seperti peran Dibella dalam Nine Divines. Menurut para Altmer, semua kecantikan yang ada di Nirn merupakan perwujudan dari Mara. Kemudian ada Stendarr. Stendarr adalah dewa pengampunan dan dewa keadilan. Karena sifatnya yang adil, ia tidak pilih kasih kepada siapapun, entah itu Mer, manusia, atau Beastfolk. Beberapa Altmer ada yang merasa bahwa Stendarr tidak layak disembah karena ia berpihak kepada manusia yang pada saat itu adalah musuh semua Mer. Kemudian ada Sirabane. Sirabane dianggap sebagai dewa paling muda di antara 8 dewa. Ia dikenal sebagai The Warlock's God dan merupakan dewa sihir. Berbeda dengan Magnus yang menjadi sumber sihir, Sirabane bertindak sebagai pionir dalam penggunaan sihir dan penciptaan bentuk-bentuk sihir. Ia menurunkan artefak-artefaknya seperti Warlock's Ring,
dan Shadowcutter Blade untuk membantu para mortal dalam menghadapi tantangan mereka. Pada masa Dawn Era, nenek moyang para Altmer, yaitu Alt Elnofey, turun ke Nirn dan menetap di wilayah mereka sendiri, entah ini Altmeris atau Kepulauan Summerset. Setelah perang besar dengan kelompok Wandering Elnofey, bentuk Nirn berubah dan terpecah menjadi berbagai benua yang kita ketahui sekarang. Setelah perang ini, Old Elnofey dan Wandering Elnofey mulai berevolusi menyesuaikan dengan tempat mereka masing-masing. Old Elnofey menetap di Altmeris atau Kepulauan Summerset ini berevolusi menjadi Altmer, yang merupakan nenek moyang semua elf atau mer di Tamriel. Sebelum pindah ke Kepulauan Summerset, ada sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Orknum. Pemberontakan ini berhasil dihentikan dan Orknum beserta pengikutnya diusir dari Altmeris. Setelah diusir, mereka berlayar ke pulau bernama Piandonia, di mana mereka beradaptasi dan berubah menjadi Maormer atau Sea Elf. Suatu cerita menjelaskan bahwa terjadi krisis di Altmeris yang memaksa para Altmer untuk berlayar keluar dari benua tersebut. Nasib Altmeris sekarang tidak diketahui, entah dia tenggelam ke laut atau menghilang berpindah ke tempat lain. Para Altmer ini bermigrasi dari Altmeris ke Tamriel, lebih tepatnya ke Kepulauan Summerset. Memasuki masa Merethic Era, ada beberapa kelompok Altmer yang memisahkan diri dengan para Altmer di Kepulauan Summerset. Pada pertengahan Merethic Era, para Altmer di Kepulauan Summerset melakukan ekspedisi untuk berusaha mencari benua Altmeris yang hilang. Mereka mengirimkan 3 kapal yang masing-masing berlayar ke selatan, barat laut, dan timur laut. Kapal yang pergi ke selatan dan barat laut tidak berhasil kembali, sementara kapal yang pergi ke timur laut berhasil mendapatkan informasi tentang wilayah-wilayah yang ada di Tamriel. Kapal ini bernama Nibet, yang dipimpin oleh seorang penjelajah bernama Topal the Pilot. Mereka gagal menemukan benua Altmeris. Pada masa Merethic Era, klan Direni di High Rock berhasil menumbuhkan kekuatan mereka di sana dan menjadi lebih unggul dari para manusia. Mendekati akhir Merethic Era, para Altmer yang ada di Kepulauan Summerset dan klan Direni mulai dikenal sebagai High Elf atau Altmer, karena mereka tidak terlalu banyak mengalami penyesuaian dengan wilayah tinggal mereka, sehingga mereka memiliki karakteristik yang hampir identik dengan para Altmer. Ada beberapa tokoh penting Altmer yang dikenal sepanjang sejarah Nirn. Mereka ini adalah: pertama, Direni Cygnus. Direni Cygnus adalah seorang penjelajah yang dikenal dengan julukan The Swan of Tyrigel. Ia adalah leluhur dan perintis klan Direni yang berasal dari wilayah Tyrigel di Kepulauan Summerset. Ia menjelajah ke Pulau Balfiera di High Rock dan mengklaim pulau tersebut sebagai miliknya. Disinilah ia mengembangkan klan Direni sampai ia sempat menguasai High Rock untuk beberapa waktu. Kemudian ada Manimarco. Manimarco adalah seorang necromancer legendaris yang berhasil naik menjadi dewa yang dikenal dengan nama The God of Worms dan Necromancer's Moon. Sebelum menjadi dewa, ia dikenal sebagai The King of Worms dan memimpin sebuah sekte necromancer bernama Cult of the Black Worm. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang High Elf atau Altmer. Tetapi dalam autobiografinya, ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang Altmer yang sudah hidup sejak masa Merethic Era. Ia berhasil menjadi dewa dengan bantuan dari artefak Mantella, Totem of Taber Septim, dan Numidium yang ia dapatkan dalam kejadian Warp in the West pada masa Third Era. Kemudian ada Orknum. Orknum dikenal sebagai The Sorcerer King, Serpent King, Snake King, dan Snake Wizard. Ia adalah seorang Altmer yang berubah menjadi Maormer dan menguasai kerajaan Piandonia di Pulau Piandonia. Orknum adalah seorang penyihir yang abadi, sampai beberapa ada yang menganggapnya dewa. Sebelum menjadi Maormer, ia adalah seorang bangsawan Altmer yang hidup di benua Altmeris. Dengan kekuatan dan kekayaannya, ia memulai sebuah pemberontakan melawan para penguasa Altmeris. Karena hal ini, ia dan pengikutnya diusir dari benua Altmeris ke sebuah pulau yang dihalangi oleh kabut tebal. Pulau ini adalah Piandonia. Selama tinggal di Piandonia, Orknum membangun kerajaan bernama Kingdom of Piandonia dan menjadi raja. Ia dan para pengikutnya pada akhirnya berevolusi menjadi Maormer atau Sea Elf. Kemudian ada Topal the Pilot. Topal the Pilot adalah seorang penjelajah Altmer yang menjadi kapten kapal Niben yang berlayar ke arah timur laut untuk mencari benua Altmeris yang hilang. Ia adalah Altmer pertama yang menjelajahi Tamriel. Ia mengarungi laut di sekitar Tamriel hingga masuk ke Teluk Topal yang namanya diberikan untuk menghormati Topal, dan terus lanjut hingga mengarungi sungai yang sekarang dinamakan Sungai Niben yang namanya diambil dari nama kapal milik Topal. Ia juga menjelajah sampai ke dalam rawa-rawa Black Marsh. Di Leyawiin Cyrodiil, Topal diagungkan sebagai seorang saint, di mana mereka mendirikan patung untuk menghormati Topal. Topal juga menceritakan bahwa ia menemukan spesies manusia burung di Cyrodiil yang ia sebut sebagai Birdmen. Topal mengajari mereka baca tulis. Sebagai gantinya, Topal diberitahu tentang lokasi-lokasi penting di Cyrodiil, seperti lokasi White Gold Tower. Kemudian ada Torinan. High Lord Torinan adalah seorang pahlawan legendaris Altmer yang sampai sekarang masih diingat oleh para Altmer. Diceritakan bahwa ia adalah Altmer yang pertama kali menginjakkan kaki di Kepulauan Summerset.
Ketika ia dan rombongannya baru sampai di Kepulauan Somerset, mereka diserang oleh hewan buas yang disebut Geatus, Iliadi, dan Welwa. Torinan menggunakan sihir yang diturunkan oleh leluhurnya untuk menghabisi hewan buas tersebut. Torinan juga dikenal sebagai orang yang menemukan kota First Hold, kota pertama dan tertua di Kepulauan Somerset. Ada sebuah reruntuhan di arah tenggara dari kota First Hold yang bertuliskan nama Torinan. Tempat itu didedikasikan untuk penyembahan The Divines dan menjadi lokasi ritual bagi para penguasa Kepulauan Somerset. Kemudian ada Veloth. Kita sudah pernah membahas tentang Veloth di episode tentang Khmer. Ia adalah seorang bangsawan Altmer yang diangkat menjadi nabi oleh 3 Daedric Prince, yaitu Boethia, Mephala, dan Azura. Veloth memiliki beberapa pengikut yang mau menerima ajarannya dan menyembah ketiga Daedric Prince tadi. Karena penyembahan Daedra dilarang di Kepulauan Somerset, Veloth dan pengikutnya diusir dari Kepulauan Somerset. Mereka kemudian pindah ke wilayah Resdayn dengan bimbingan dari 3 Daedric Prince yang mereka sembah. Di Resdayn mereka dikenal sebagai Khmer. Altmer adalah awal dari semua elf atau mer yang kita jumpai di Tamriel. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari para Aedra yang turun ke Nirn sebagai Elnove dan tinggal di sebuah tempat yang menjadi pecahan dari Aetherius yang jatuh ke Nirn. Mereka juga percaya bahwa para manusia merupakan keturunan dari kelompok Elnove lainnya yang tidak turun bersama mereka di pecahan Aetherius tadi. Tetapi para manusia mempercayai hal yang berbeda. Mereka percaya bahwa Nirn dan seluruh isinya, entah itu mer, manusia maupun beastfolk, diciptakan oleh dewa-dewa yang sudah ada sebelum Mundus tercipta. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita sudah mengenal lebih dekat tentang nenek moyang dari para mer yang ada di Tamriel. Topik ini menjadi pengantar sebelum kita membahas lebih lanjut tentang High Elf, yang merupakan keturunan paling dekat dari para Altmer ini. Kita cukupkan dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Hope you guys enjoyed it. See you on the next one. Bye-bye.